Kalau mau lulus cepat, ya RPL nih pilihan yang tepat. Betul begitu ya, Bu Eko? Oke, ya tepat sekali. Sebenarnya RPL nih apa sih, Bu? RPL ini adalah merupakan salah satu program andalan dari pemerintah, yaitu khususnya dari Kemendikbud. Diferensiasi atau perbedaan antara program RPL dengan non RPL nih apa sih, Bu Eko? Sejak awal saya sampaikan sebuah pengakuan ya, atau Pengakuan. sebuah rekognisi. Nah, ibaratnya seperti itu. Siapa saja sih, Bu, sebenarnya yang bisa mengambil program RPL? Pasti nggak semua orang bisa gitu kan? Pasti ada syarat-syaratnya juga. Oke. Mereka yang seperti apa, Bu? Untuk yang jenjang sarjana ya, itu bisa diperoleh ya, atau dilakukan oleh yang pertama yaitu SMA sederajat yang sudah pernah bekerja. Kalau untuk semester kuliah RPL, Bu, itu seperti apa ya nanti? Semester kuliah RPL ini pada prinsipnya kalau kurikulum itu sama persis Kak Mai. Pikiran dari teman-teman juga untuk ijazahnya nanti juga bisa digunakan dong pasti. Iya, wah, insya Allah sangat bisa. RPL ini kalau kita tarik kesimpulan, keunggulannya atau benefit yang didapatkan teman-teman itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, yang pertama jelas keunggulannya adalah di lama studi ya. Katanya ada potongan biaya nih buat penerima bantuan pemerintah. Benar nggak, Bu? Oke, ya benar sekali. Timeline pendaftarannya mulai kapan sampai dengan kapan? Oke, baik. Jadi untuk timeline pendaftarannya itu sudah kita buka mulai awal Juli sampai dengan akhir Agustus. Hai Sobat Unik, apa kabar hari ini? Senang sekali saya, Merinda Tobi, bisa kembali menyapa teman-teman di Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh salah satu sosok yang istimewa dan luar biasa, yaitu Ibu Dr. Eko Winarti selaku Koordinator RPL Universitas Kadiri. Selamat pagi Bu Eko. Pagi Kak Mai. Gimana kabarnya Bu Eko hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini fresh dan cerah banget loh Bu Eko ya. Alhamdulillah, kan harus selalu fresh. Yes, betul banget. Nah, hari ini spesial kita mau bincang-bincang terkait RPL atau program rekognisi pembelajaran lampau. Banyak yang mengatakan bisa dibilang digadang-gadang kalau mau lulus cepat ya RPL nih pilihan yang tepat. Betul begitu ya Bu Eko? Oke, ya tepat sekali. Banyak teman-teman atau Sobat Unik yang mungkin belum tahu sebenarnya RPL ini apa sih, Bu? Oke, jadi memang RPL ini sebenarnya sudah lama Kak Mai. Jadi sejak 2017-an itu sebenarnya sudah ada RPL ya. Cuma memang saat itu gaungnya itu belum terdengar sampai seperti ini. Nah, sekarang RPL ini adalah merupakan salah satu program andalan dari pemerintah, yaitu khususnya dari Kemendikbud. Jadi RPL ini merupakan kepanjangan dari rekognisi pembelajaran lampau. Nah, RPL ini adalah merupakan suatu program di mana pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya. Nah, diperoleh sebelumnya ini maksudnya pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya ini bisa berupa dari pendidikan formal, bisa dari pendidikan informal, bisa dari pendidikan non formal, atau pengalaman belajar, maksudnya pengalaman kerja seseorang untuk digunakan menuju ke jenjang pendidikan formal berikutnya. Nah, pendidikan formal berikutnya ini bisa jenjang sarjana atau bisa ke jenjang magister. Oh, oke. Begitu ya Bu, itu pengertian dari RPL. Tapi kalau kita lihat sebenarnya diferensiasi atau perbedaan antara program RPL dengan non RPL nih apa sih Bu Eko? Oke, baik. Jadi untuk yang program RPL ya, namanya rekognisi pembelajaran lampau, di sini ada tadi sejak awal saya sampaikan sebuah pengakuan ya, atau sebuah rekognisi. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi rekognisi dari pembelajaran sebelumnya tadi. Jadi kemudian dibawa ke pendidikan formal. Jadi RPL ini nanti bedanya jelas, RPL ini bisa lulus lebih cepat dibandingkan dengan yang bukan jalur RPL. Misalnya saja kalau S1 itu kan normalnya lulus selama 3,5 atau sampai dengan 4 tahun. 4 tahun ya. Kalau RPL, Bu? Tapi kalau RPL ini bisa lulus 2 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena tadi ada pengakuan-pengakuan atau rekognisi
pembelajaran sebelumnya yang dibawa ke mata kuliah pada program studi yang dituju. Jadi nanti misalnya nih kita punya 100 mata kuliah di prodi tertentu. Nah, dari 100 mata kuliah itu misalnya yang 50-nya sudah bisa direkognisi dari pembelajaran sebelumnya, ya maka mahasiswa ini tinggal menempuh 50%-nya lagi. Jadi kan ini bisa bedanya makanya kenapa dibilang kalau RPL itu pasti lulusnya lebih cepat gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini ya Kak Mai ya. Jadi RPL ini adalah merupakan cara lain untuk memperoleh ijazah ya. Jadi bukan disalahartikan. Kadang masyarakat itu menyebutnya RPL ini cara mudah untuk memperoleh ijazah, tapi ini sebenarnya adalah cara lain. Nah, cara lainnya ini tentunya ada aturan-aturan tertentu. Jadi nanti rekognisi atau pengakuan itu melalui assessment yang dilakukan oleh seorang asesor. Jadi ada syaratnya ya, Bu, ya. Syarat ketentuannya tidak segampang itu. Berlaku ya, tapi tentunya ini adalah program yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sudah punya pengalaman kerja yang lama, karena ini sebenarnya program ini diinisiasi oleh pemerintah ini dalam rangka untuk menunjang masyarakat yang ingin melakukan pembelajaran sepanjang hayat atau study long life. Ya. Berarti ini artinya siapa saja sih Bu sebenarnya yang bisa mengambil program RPL? Pasti nggak semua orang bisa gitu kan? Pasti ada syarat-syaratnya juga. Mereka yang seperti apa Bu? Jadi untuk RPL ini untuk yang jenjang sarjana ya, itu bisa diperoleh ya atau dilakukan oleh yang pertama yaitu SMA sederajat yang sudah pernah bekerja. Kemudian juga SMA sederajat yang sudah pernah kuliah tetapi dia tidak sampai selesai. Jadi istilahnya dulu ya mungkin belum sampai lulus gitu maksudnya. Mengalami drop out di tengah-tengah mungkin karena terkendala biaya atau apa, nah yang mengharuskan mahasiswa tersebut tidak bisa melanjutkan, maka akhirnya sekarang kok ingin lagi, saya ingin kuliah lagi, nah maka bisa mengambil jalur RPL ini, jadi dia tidak perlu mengulang dari awal. Atau bisa juga dari SMA tetapi dia pernah kuliah dan juga pernah bekerja, nanti kombinasi ya. Jadi RPL ini yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat juga ada 2 jalur ya. Ada 2 jalur. Jadi ada transfer SKS, ada perolehan SKS. Kalau yang transfer SKS itu murni dari pendidikan formal sebelumnya dibawa untuk menuju ke pendidikan formal sekarang. Tapi kalau yang perolehan SKS itu diperoleh bisa dari pendidikan sebelumnya ditambah dengan pengalaman bekerja atau hanya memang dari tadi SMA kemudian punya pengalaman kerja yang banyak yang bertahun-tahun tapi harus sesuai dengan prodi yang dituju. Jadi ada 2 jenis ya Bu, transfer SKS dan juga perolehan SKS. Ini tentu menjadi salah satu solusi yang istimewa nih buat teman-teman ya Bu ya. Iya, saya kira ini program yang sangat menarik ya kalau menurut saya, terutama bagi teman-teman yang memang sudah punya banyak pengalaman kerja, karena memang selama ini kan sebenarnya banyak juga ya teman-teman yang pengalamannya sudah banyak, kerjanya sudah bertahun-tahun, tapi belum ada kesempatan untuk lanjut studi. Nah, inilah kesempatannya. Ini nih dengan RPL tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan Camaba nih, Bu Eko, biasanya prodi apa saja yang menerima program RPL ini kalau di UNIK, Bu? Jadi sebenarnya program RPL ini ditujukan untuk program pendidikan akademik dengan syarat akreditasinya B atau akreditasi baik sekali. Nah, untuk di Universitas Kediri sendiri ini yang membuka jalur RPL yaitu diantaranya untuk Fakultas Hukum kita membuka ada jenjang S1 dan ada jenjang magister. Kemudian ada dari Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Ilmu Politik. Ini juga ada jenjang S1 dan juga ada jenjang S2. Kemudian untuk Fakultas Pertanian itu ada S1 Agroteknologi dan ada S1 Agribisnis. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Kesehatan itu ada S1 Farmasi dan S1 Keperawatan. Totalnya kurang lebih ada 11 program studi ya Bu ya di Universitas Kediri untuk teman-teman nih yang kepengen di program RPL. Kalau untuk semester kuliah RPL Bu, itu seperti apa ya nanti? Jadi untuk maksudnya lamanya atau apanya? Lamanya. Nah jadi untuk
semester kuliah RPL ini pada prinsipnya kalau kurikulum itu sama persis Kak Mai. Jadi kurikulum untuk jalur RPL maupun kurikulum jalur non RPL ya atau reguler itu sama persis. Jadi nggak boleh dibedakan. Jadi capaian pembelajaran untuk baik RPL maupun non RPL itu sama ya. Kurikulumnya sama, capaian pembelajaran sama, kemudian nanti outputnya itu juga harus sama. Nah, cuma yang membedakan yaitu tadi lamanya. Jadi ini nanti tergantung dari hasil rekognisi ya Kak Maya. Jadi nanti tiap camaba kan beda ya Bu ya. Jadi tiap camaba nanti makanya harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan terkait dengan yang diperlukan untuk prodi yang dituju. Kemudian dari situ nanti asesor RPL. Jadi nanti ada tim penilai Kak Mai, namanya adalah asesor ya. Asesor RPL ini akan melakukan yang namanya assessment ya. Nah, assessment ini tentunya ada pedoman juga ya yang harus dipenuhi ya. Jadi untuk pedomannya itu mengacu dari keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi RI nomor 162/E/KPT/2022 tentang petunjuk teknis RPL pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Ya, jadi nanti ada form-form ya yang harus diisi oleh calon camaba maupun oleh asesor. Ya, jadi memang ada peraturannya ya Bu ya, yang tertulis secara resmi. Artinya teman-teman ini nanti harus mempersiapkan berkas kelengkapan administratif secara komplit nih untuk bisa menentukan nanti bagaimana pembelajaran yang akan dilanjutkan di Universitas Kadiri. Begitu ya? Betul sekali. Jadi kita tetap harus pada jalur inline pada. Bu Eko yang mungkin sering menjadi pikiran dari teman-teman juga untuk ijazahnya nanti juga bisa digunakan dong pasti. Iya, insya Allah sangat bisa karena ini memang RPL itu adalah bukan programnya Universitas Kadiri ya. Bapak Ibu, jadi RPL ini memang program dari pemerintah dan ini memang ada peraturan menterinya juga ya. Jadi ada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Jadi nanti masyarakat ingin tahu lebih lanjut bisa nih langsung cek peraturannya ya. Jadi ijazah yang dikeluarkan itu sangat bisa resmi ya Bu ya. Nah kemudian keunggulan nih Bu Eko, RPL ini kalau kita tarik kesimpulan, keunggulannya atau benefit yang didapatkan teman-teman itu sebenarnya seperti apa sih? Yang pertama jelas keunggulannya adalah di lama studi ya Kak. Lama studinya tadi lebih cepat. Kemudian kalau di Universitas Kadiri itu pastinya dengan biaya yang terjangkau, tapi sangat terjangkau ini dengan kualitas yang insya Allah jangan ditanya lagi. Kemudian di sini kita di Universitas Kadiri ini juga menggunakan pembelajaran blended learning. Jadi pembelajaran dilakukan secara daring ya dengan menggunakan learning management system yang namanya SPADA. Kemudian juga ada pembelajaran offline. Jadi ini sangat cocok sekali kira-kira bagi Bapak Ibu yang sambil bekerja. Jadi memudahkan banget ya Bu ya. Insya Allah seperti itu. Tapi dengan kualitas yang sama dengan jalur yang kualitasnya biaya pun sangat terjangkau gitu ya. Ini istimewanya dari program RPL. Kemudian yang jadi pertanyaan saya nih Bu, ada satu hal yang istimewa banget nih dari Universitas Kadiri. Katanya ada potongan biaya nih buat penerima bantuan pemerintah. Benar nggak Bu? Ya benar sekali. Alhamdulillah Kak Mai, ini kita di tahun 2023 ini kita mendapatkan bantuan pemerintah RPL jalur A. Nah, jadi ini kemarin banyak ya universitas atau institusi yang mengajukan. Alhamdulillah dari se-Indonesia itu kurang lebih 54 proposal yang diterima dan alhamdulillah kita dapat bantuan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendaftar di tahun ini ya, itu mendapatkan potongan biaya assessment tadi karena kita memang dapat bantuan dari pemerintah. Ini nih mumpung ada ya, ada potongan biaya buat penerima program bantuan pemerintah ya. Luar biasa. Kemudian Bu Eko, teman-teman pasti nggak sabar nih pengen tahu alur pendaftarannya program RPL-nya gimana sih? Susah nggak? Mudah nggak? Insya
insya Allah pendaftarannya kita buat sangat mudah ya, sangat mudah, sederhana. Gimana Bu, disiapin apa aja, tahapannya mulai dari mana gitu? Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang berminat untuk masuk jalur RPL ini bisa langsung masuk di web pendaftarannya Universitas Kediri. Di situ ada pilihan ya, RPL maupun jalur non RPL. Kemudian kalau Bapak Ibu masih bingung ya untuk masuk di webnya, nanti bisa langsung datang ke Universitas Kediri. Di situ nanti bisa ketemu untuk tim RPL yang ada di Universitas Kediri. Nanti langsung aja masuk ke unit PAK. Nah, kemudian di situ nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi kira-kira untuk RPL yang bagaimana dan prodi apa yang mau dituju. Nah, kemudian setelah itu maka Bapak Ibu melengkapi ya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke jalur RPL ini. Kemudian dari dokumen Bapak Ibu nanti akan dilakukan assessment. Assessment ini dilakukan oleh asesor. Berapa lama Bu biasanya? Jadi kurang lebih 1 bulan lah untuk kita melakukan assessment, tapi tergantung juga dokumennya seberapa banyak kan, karena memang masing-masing individu beda-beda ya, ada yang dokumennya banyak banget, ada yang dokumennya harus di screening dulu ya. Oke, jadi nanti kita screening, kemudian selanjutnya setelah dilakukan asesmen maka akan dilakukan penetapan SK ya oleh Rektor Universitas Kediri. Kemudian setelah ditetapkan maka Bapak Ibu sudah berhak untuk mengikuti perkuliahan seperti yang ada di Universitas Kediri. Nah, kemudian setelah itu proses perkuliahan selesai, seperti biasanya di akhir nanti akan kita lakukan yudisium. Setelah yudisium lanjut wisuda. Wow, simple banget, mudah gitu ya, dan prosesnya juga alurnya begitu simple. Ini memudahkan teman-teman yang mengambil program RPL. Pokoknya kalau mau lulus cepat ya RPL nih pilihan yang tepat ya Bu Eko. Bu Eko, terakhir nih, timeline pendaftarannya mulai kapan sampai dengan kapan? Oke, baik. Jadi untuk timeline pendaftarannya itu sudah kita buka mulai awal Juli sampai dengan akhir Agustus. Sampai akhir Agustus 2023 ya Bu. Nah, catet tuh ya. Jadi teman-teman yang mau program RPL langsung aja daftar di link di bawah ini atau langsung datang di Universitas Kediri ya Bu ya. Oke, dan yang perlu dicatat juga bagi Bapak Ibu, untuk bantuan pemerintah tadi ya kita hanya dibatasi, jadi cukup hanya berlaku 35 mahasiswa saja. 35 mahasiswa, iya. Berarti harus cepet-cepetan ya Bu Eko? Baik, seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Eko. Hari ini kita sudah bahas panjang lebar terkait program RPL. Ternyata buat teman-teman nih, ini kesempatan dan solusi yang terbaik nih ya. Misalnya buat mereka para pekerja atau mungkin ingin melanjutkan studi, pengen lulusnya lebih cepat, biaya juga terjangkau, ambil aja program RPL di Universitas Kediri. Bu Eko, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk Unik TV, dan saya Mei pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Thank you. Universitas Kediri, we are Entrepreneur University.